Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya di acaranya ngomong mistis ya. Udah beberapa hari ini nggak melakukan live ya. Masih banyak urusan baru kali ini. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang pesugihan ya. Dan sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Al-Fatihah ditujukan untuk leluhur-leluhur kita yang udah duluan meninggal dunia ya. Untuk saudara kita, kerabat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ya, kita akan melanjutkan ke ceritanya. Jadi ini cerita ini ya dialamin saya sendiri ya. Saya sendiri dulu itu saya diajak sama seseorang sesepuh lah. Jadi cerita ini ya dialamin saya sendiri ya. Dulu tuh saya sempet nganter seseorang itu untuk disebutnya jadi dulu itu diajak ritual uang goib ya. Diajak ritual uang goib tuh ya, kejadiannya sekitar tahun 2014 ya. Tahun 2014-an. Maaf ya, bukan 2014, 2024 ya. 2024 kemarin itu saya diajak ke sebuah daerah yang dimana itu tempatnya kayak sebuah pesantren ya. Kayak sebuah pesantren tuh. Jadi di sana tuh medianya itu maaf ya, medianya darah ya. Jadi menggunakan sebuah benda ya, yang dinamakan menggunakan sebuah benda ya yang dinamakan jenglot ya. Jenglot kalau di kita mah itu namanya batara karang ya. Dan kejadian itu hampir berhasil ya, hampir berhasil tuh. Cuman jadi ada sebuah kendala waktu itu, dan itu apa sih namanya, jadi itu ya, uangnya itu
udah ada ya, uangnya itu udah kelihatan. Itu uangnya hampir kurang lebih 2 dus ya. 2 dus. 2 dus itu dusnya dus sarimi ya. Dus mie gitu, dus mie. Dan cuman waktu itu jadi belum bisa belum bisa diambil ya, cuman kelihatan aja gitu. Dan dulu itu untuk menyempurnainnya itu diminta sebotol minyak ya. Sebotol minyak itu yang dinamakannya minyak ya, sebotol minyak ya. Cuman itu harganya mahal banget ya. Mahal banget. Pas waktu itu jadi teman saya udah nggak ada lagi uang ya. Karena kan untuk beli darah juga kan itu amat banyak ya. Nah, sesudah itu selang beberapa hari itu kita disuruh pulang dulu ya. Adalah kali 1 minggu ya di sana. Ada 1 minggu di sana. Suruh pulang dulu kata sesepuhnya itu. Jadi harus nyediain minyak tersebut ya. Dan anehnya lagi ya, pas saya pulang itu jadi kata istri saya itu, saya ada yang ngikutin gitu. Ada yang ngikutin. Dan kebetulan istri saya juga ada di sini dan dia mau menceritain semua kejadian yang pernah saya alami ya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung cerita aja. Dulu kan suami pernah ngantar seseorang ya pergi ke pesantren, bukan tepat bukan pesantren. Dia bawa mobilnya, bawa temennya mau ya ritual uang gaib katanya. Uangnya udah ada, udah kelihatan. Darah juga habis berapa labu tuh darah tuh? Ya, sekitar 6. Itu satu kantong labunya berapa harga? Kalau masalah harga saya kurang tahu ya dan kurang paham kalau itu mah ya. Pas di situ ritual kan nggak tahu. Nggak ikut. Saya nunggu di masjidnya. Tapi ke rumah orang tersebut ke rumahnya apa ke tempat ininya? Ke rumahnya. Lihat barang itu maksudnya kayak apa tuh barangnya? Ya, mediasinya. Jenggot. Medianya. Iya, kayak boneka itu. Jadi kayak boneka apa ya, dari kayu itu, rambutnya gimbal ya, panjang, terus kukunya itu pada panjang-panjang, dan ditaruhnya itu di sebuah kotak kayu itu. Kayak peti gitu. Iya, kayak peti gitu. Satu itu berapa senti kira-kira? Ya kan kalau jenglot itu ya, semakin dia kecil dia itu semakin sakti ya. Semakin sakti. Ya, ukurannya sekitar 3-4 cm ya kalau nggak salah. Itu kecil, udah kecil.
Jadi kesaktiannya itu udah benar-benar sakti ya. Oh, itu dikasih makannya darah itu. Iya. Malam apa siang dikasihnya? Ya kalau itu saya kurang tahu kan. Saya nunggu di masjid itu waktu itu kan. Berapa hari di sana, seminggu ya? Iya, kurang lebih seminggu. Seminggu di sana paling 5 hari ya, 2 harinya di jalan pulang pergi gitu paling. Iya sih, pas pulang seminggu sama diliatin juga di rumah seminggu. Cuman dia tuh apa? Kalau dari mata batin, kalau mata lahiriah sih enggak kelihatan jelas. Cuman pas kalau koneksi secara batin itu yang liatin tuh dua, yang menampakkan tuh dua sosoknya. Yang itu tuh apa? Kayaknya saya pikir gini tuh, kayaknya mungkin energinya ngikut mungkin energinya dari sana ngikut ke sini nempel, mungkin saya juga nggak tahu kok. Saya yang taunya, saya lihatnya saya nanya suami kan, pulang dari tempat tersebut apa ada perasaan gimana, apa badan gimana, nanya enggak kan? Enggak, Biasa aja. aja. Pulang biasa aja, nggak ngerasain apa sakit lah apalah, enggak. Cuman itu pas pulang terus dinampakin tuh seminggu dinampakin tuh, itu makhluk ada dua tuh, tinggi besar berbulu, cuman ada tanduknya dua. Cuman kan biasanya kalau tanduk makhluk seperti itu yang kayak dulu yang di rest area itu tanduknya bisa dibilang kayak kambing melingkar gini, gimana sih kambing gitu kan? Iya. Hitam kambing ngelingkar. Tapi yang saya lihat yang pas pulang dari tempat ritual itu lebih gede, lebih lebat, berbulu dia, nggak hitam legam kayak di rest area, enggak. Itu kalau dibandingin sama Wowo lebih serem itu deh, asli. Jadi si tanduknya tuh panjang kayak ladar lurus aja ke atas berapa senti. Berarti ya kayak ini ya, kayak tanduk badak gitu ya, kayak cula gitu. Cuman dua kiri kanan, cuman dua Ya kan kalau kambing mah dia ngelingkarnya ke sini kan. ngelingkar gini. Kalau ini mah kan Ini gini. ke atas kayak ladar. Lumayan pas dilihat juga tuh tanduknya lumayan runcing, lumayan tinggi tanduknya. Dan ada sebelah lagi sosoknya kayak tuyul. Maaf ya, nggak pakai baju. Tahu kan kayak sumo yang di Jepang tuh Pecawat ya. Iya, pakai gitu. Potongannya kayak seperti itu. Popok lah kalau di bayi, kayak popok gitu ya. Jadi sosoknya benar kayak tuyul. Warna putih pula apa yang itunya, yang kayak popoknya itu warna putih. Gimana sih sumo di Jepang kan gitu kan penampilannya. Cuman kan kalau sumo kan gede. Itu juga sih kalau dibilang gede, dibilang enggak juga lumayan. Kalau ukuran tuyul pasti itu ukuran tuyul yang paling gedenya. Itu wajahnya wajah tua, kupingnya runcing, yang tuyul itu. Terus yang satu itu ya itu sosoknya lebih wah. Kayaknya yang tuyul itu kayaknya tangan kanannya dia buat ngambil uang deh, kayaknya bisa jadi benar. Bisa jadi. Nyambung. Seminggu dia nampakin terus. Cuman mantau aja, liatin. Pas dilihat dari raut wajahnya juga sih nggak marah gitu. Jadi datar aja. Gimana sih kita kalau mantau gitu kan, datar aja, nggak ada dendam apa, nggak terdeteksi yang seperti ya. itu, nggak ada terdeteksi dia tuh marah, nggak. Jadi liatinnya datar aja, kayak orang lihat mantau gitu, be aja.
Ya cuman ya nggak nyaman aja orang seminggu diliatin gitu terus. Sama itu selalu aja berdua tuh datangnya berdua. Kayak ajudan berarti Ajudan satunya ya. itu yakin itu pasti itunya tangan kanannya lah. Kalau tangan kanannya pasti. Yang rajanya itu. Saya pikir pasti yang jelma Allahu Akbar apa tuh? Hah? Bikin video jam 12:30 lebih cepat sih, biasanya kan jam 1 jam 2. Yakin itu pasti. Jadi saya pikir saya gini ya, mungkin energinya ngikut, nampakinnya ke saya selama seminggu juga, nampakinnya juga berdua itu makhluknya dua, yang lebih wah, yang lebih berpower ya itu yang tanduknya dua itu. Dan saya juga mikir energinya gede ya. Saya mikir juga kayaknya yang diam di apa tuh namanya jenglot itu. Kayaknya sosoknya itu deh. Seperti itu kalau jelmaan asli, kalau udah jadi makhluk tuh pasti seperti itu. Dan yang kelihatan kayak tuyul juga itu, kalau diukur sama tuyul biasanya kayaknya itu nggak tahu yang paling gedenya deh kayaknya. Wajahnya wajah tua. Bisa jadi rajanya tuyul ya. Bisa mungkin. Biasanya tuyul kan pada kecil ya. Itu enggak. Dan gitu. Wajahnya juga kan wajah anak kecil kan biasanya kalau tuyul. Itu mah tua saya lihat. Dan ini mah tua gitu. Wajahnya di mukanya itu mukanya udah tua gitu. Tua. Kan biasanya kata orang juga kan kalau tuyul mau yang gede mau yang kecil kan wajahnya tua katanya. Yang pernah ritual pesugihan gitu kan kayak anak kecil tapi wajahnya tua. Itu juga wajahnya tua. Apa tuh, lihat telinga ya, telinga tuh runcing telinga tuh runcing. Seminggu lumayan, cuman nggak ngepek, nggak apa sih, nggak ada masalah ya. Biasanya kan kalau ditampakin biasanya kan meriang lah, ini apa enggak. Cuman ya heran aja kok yang ngeliatinnya ke saya gitu, nggak ke suami. Padahal kan yang ikut ke sana dia, yang lama di tempat situ juga dia, sama di rumah nggak tahu apa-apa. Nggak tahu juga suami nganter seseorang tuh mau yang kayak gitu-gitu, nggak tahu jalur gaib, nggak tahu. Dia bilangnya ada yang mau diantar buat ke suatu tempat, dia bilangnya gitu. Suami bilangnya gitu, nggak mau kesini, mau ini enggak dibilang. Udah itu dilanjut lagi nggak pergi ke sana? Kan katanya suruh pulang dulu, pergi lagi enggak kan? Enggak ya, enggak, cuman ya kan kalau teman saya itu dia udah apa namanya ya, kapok, istilahnya mah udah habis-habisan. Jadi ada kali 15 juta keluar uang apa? Enggak sih, enggak sampai segitu. Ya misalnya kalau 10 juta juga lo keluar ya lumayan lah, habis buat gitu. Ya kalau sekitar 10 juta kurang mah ada ya keluar. Kurang lebih 10 juta lah habis ya. Iya. Itu juga kan uangnya dari mana gitu. Jadi diusahain biar dapat tadinya. Tapi kan gitu kendalanya kan. Itu kan harus ada yang dibeli lagi, uang lagi kan. Ya kalau ya menurut logika ya. Kalau menurut logika kan kalau mau uang itu kan kita harus kerja ya, berusaha. Harus kerja, harus ya pokoknya nyari uang lah. Kayaknya itu apa namanya, udah butak apa udah gimana, kayaknya udah buntu ya kayaknya. Iya, kan biasanya kan kalau orang-orang kayak gitu dia nggak sembarangan ya, dia punya daya pikat ya.
Jadi agar kita penasaran, jadi si apa di otak kita itu Kayak dicuci kayak buat dicuci. Iya. ayo lanjutin keluar Sayang uangnya udah kelihatan kan Heeh. gitu. Ya siapa orangnya sih kalau Lihat uang ngelihat uang satu nggak. kamar. Iya, Itu asli dua satu dus. kamar. Satu kamar uang 2 dus. 2 dus. 2 dus 2 dus. itu berapa ya kalau di nominal ya? Kalau di nominal itu ada kali lah 2 M ya. 2 M itu. Oh itu kata orang pintar sononya diprediksikan uang 1 dus Iya. itu sekian. 1 dus kan 1 dus mie itu kan 1 M ya, padat itu. Dan ya itu mah hitung-hitung pelajaran aja ya buat kita ya. Jadi jangan sampai terbujuk rayu sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya. Ya mereka juga mungkin usahanya gitu. Iya, barangkali kan dia juga usahanya kan kayak gitu nih, orang bisa. Ya udah pastilah ujung-ujungnya tipu gitu. Tapi ini orang pasti orang pintar juga ya. Soalnya kan ada mediasi, terus itunya juga energi itu juga ngikut. Saya lihat sosoknya kayak gitu. Saya tuh nyambungnya gini loh. Orang-orang kan kalau mau cepat kaya kan biasanya miara itu kan tuyul kan. Nah itu ada di sampingnya. Jadi saya mikir, oh kayaknya ini nih yang tugas nyariin duitnya, yang ini yang bosnya yang lebih ini tuh yang tanduknya 2 itu tuh. Iya. Saya mikir oh berarti nyambung yang dikejar uang, yang nampakin juga sosok tuyul itu, terus yang lebih berpowernya itu kayaknya yang ada di dalam Cinglot itu deh yang tanduknya itu. Ya dan waktu itu kan ya pokoknya udah saya lihatnya kasihan kan, apalagi dia lama kan. Kalau saya kan cuman bawa mobil aja ya, saya kan suka nyetir ya, nyetirin orang ya. Kalau mau pepergian biasanya pada nyuruh saya ya buat nganter-nganter kemana-mana itu. Itu pas pulang nggak digangguin apa berasa gimana di jalan? Nggak ada kan, kita juga nggak kosong kan, teman saya juga dia nggak kosong kan, dia punya lah gitu ya. Cuman itu aja sih, jadi kurang antisipasi ya. Penasaran juga mungkin penasaran kayaknya. Soalnya kayaknya udah pernah ada yang berhasil kayaknya kalau penasaran gitu biasanya. Emang di situ pernah ada yang hasil di situ? Ya kalau soal itu sih nggak tahu ya. Ya mungkin ada lah ya, pasti ada yang berhasil. Nggak tahu berhasil, nggak tahu udah joinan ya. Jadi di situ oke, misalnya bisa jadi narik pelanggan lagi, jadi kan calo gitu. Bisa kan. Ya kalau saya masih kok anehnya kan di sana itu sebuah tempat pengajian. Cuman kan kok arahnya ke sana gitu, ke yang hitam, jalur yang gitu. Ya mungkin kan di tempat suci juga ada, kalau yang putih yang hitam tuh ada. Lembah Yaman itu kan itu tempat pesugihan loh. Ini kan dia tuh ya orang alim. Kok bisa gitu dia kayak gitu ya. Mungkin dia ngendaliin yang putih, mungkin bisa ngendaliin yang hitam, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Bisa mungkin.
ilmunya udah dari atas rata-rata kali, udah bisa mau jalur mana nih, yang putih apa yang hitam, saya bisa dua-duanya, mungkin bisa. Kan kalau urusan itu mah saya kurang paham ya, kurang paham dan nggak mau terjerumus ya. Soalnya kalau ngomong masalah gaib itu nggak masuk logika. Soalnya kalau kita ngobrol soal gaib sama orang-orang yang berpendidikan, yang berdasi, nggak nyambung, kita bisa dibilang apa, halu lah, gila lah, pasti itu. Delusi lah, ilusi lah, pasti. Soalnya beda. Ya. Orang berdasi sama orang yang kita tahu kelani kayak gaib-gaib gitu, bedanya jauh banget, nggak nyambung. Kalau ngobrol sama mereka nggak bakal percaya, mereka nggak bakalan percaya. Ya, dan mungkin ya untuk semuanya ya, untuk teman-teman saya semua ya. Jadi intinya jangan terbujuk ya, jangan tergoda sama sesuatu yang belum pasti itu. Apalagi awalnya udah duit Iya. tanyain duit dulu. Apalagi kalau syarat-syaratnya itu ya harus ada uang lah, itu kan gak masuk di akal ya. Ya kalau emang beneran mau ngasih ya kasih aja gitu, nggak usah harus ada syarat inilah, harus ada anu lah. Ya kemarin juga itu uang udah mau 10 juta, kurang lebih 10 juta itu kan juga uang. Iya. Gede tuh ngeluarin tuh. Misalnya harus beli minyak misal, terus dibeliin lagi minyak yang sekian juta misalnya. Berhasil nggak? Belum tentu. Ya pasti ada lagi. Pasti ada lagi. Oh, ininya mungkin kurang. Biasanya gitu. Itu apa namanya? Udah pasti tipu-tipu ya. Udah pasti itu. Dan jangan sampai kayak gitu ya. Ya kita kan kalau mau uang, kalau mau kekayaan mah ya kita harus usaha ya, harus kerja, harus usaha gitu. Jangan sampai apa namanya, kita tuh secara instan nyari uang secara instan ya, kayak gitu ya. Tapi biasanya yang instan gitu juga pasti ada efeknya, dampaknya pasti ada kan? Ada, iya, pasti ada ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya. Biarpun misalnya kita dikasih enak dulu, terus endingnya lebih dari nggak enak, itu udah pasti. Iya, pasti itu kan namanya urusan sama makhluk gaib kan gitu ya. Ribet, nggak ada apa namanya, nggak ada negosiasi ya, nggak ada. Ya mungkin ceritanya sampai di situ dulu ya, dan nanti adalah cerita-cerita selanjutnya ya. Nah, untuk yang suka sama cerita-cerita saya ya, mohon bantuannya ya, dukungannya, like-nya, iya, subscribe-nya. Dan sekian dulu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, buka pintunya, aku di belakang.